Hai semuanya, kali ini aku punya catatan singkat lagi untuk kalian di sela-sela pembahasan. Selama ini, ketika aku berbicara tentang transformasi linear, aku hampir selalu membahas transformasi dari vektor 2 dimensi ke vektor 2 dimensi lainnya, yang dipresentasikan dengan matriks 2 kali 2, atau dari vektor 3 dimensi ke vektor 3 dimensi lainnya, yang dipresentasikan dengan matriks 3 kali 3. Namun beberapa penonton bertanya tentang matriks not persegi, jadi aku ingin meluangkan waktu sebentar untuk menunjukkan apa arti matriks seperti itu secara geometris. Sebenarnya, pada titik ini, dalam seri ini, kalian sudah punya hampir semua bekal yang dibutuhkan untuk mulai memikirkan pertanyaan seperti ini sendiri. Tapi, aku akan membahasnya sedikit demi sedikit untuk memberi dorongan awal secara mental. Sangat masuk akal untuk membicarakan transformasi antar dimensi. Misalnya, transformasi yang mengambil vektor 2D dan memetakannya ke vektor 3D. Seperti sebelumnya, yang membuat suatu transformasi disebut linear adalah garis-garis grid tetap sejajar dan berjarak sama. Dan titik asal origin dipetakan ke titik asal. Yang aku gambarkan di sini adalah ruang input di sebelah kiri, yaitu 2D dan hasil transformasi di sebelah kanan. Alasan aku tidak menampilkan vektor input bergerak ke hasil output seperti biasanya bukan karena malas membuat animasi, tapi karena penting untuk ditekankan bahwa vektor input 2D dan vektor output 3D adalah dua hal yang sangat berbeda. Hidup di ruang yang sebenar-benar terpisah dan tidak saling terhubung. Mempresentasikan salah satu transformasi ini dengan matriks sebenarnya sama saja seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita melihat ke mana setiap vektor basis dipetakan, lalu menuliskan koordinat titik-titik tersebut sebagai kolom-kolom matriks. Sebagai contoh, pada gambar ini terlihat bahwa hasil transformasi memetakan I hat ke koordinasi 2,1 min 2 dan J hat ke koordinasi 0,1, 1. Perhatikan bahwa ini berarti matriks yang mempresentasikan transformasi kita memiliki 3 baris dan 2 kolom, yang dalam istilah standar disebut matriks 3 kali 2. Dengan bahasa dari video sebelumnya, ruang kolom atau column space dari matriks ini yaitu tempat semua vektor hasil transformasi berada, adalah sebuah bidang 2D yang memotong titik asal di ruang 3D. Namun, matriks ini tetap memiliki rank penuh karena jumlah dimensi ruang kolomnya sama dengan jumlah dimensi ruang inputnya. Jadi, jika kalian melihat matriks 3 kali 2 di dunia nyata, kalian bisa tahu bahwa secara geometris ia mempresentasikan pemetaan dari 2 dimensi ke 3 dimensi. 2 kolom menunjukkan bahwa ruang input memiliki 2 vektor basis dan 3 baris menunjukkan bahwa posisi akhir masing-masing vektor basis dijelaskan dengan 3 koordinat. Sekarang, bagaimana jika kalian melihat matriks 2 kali 3 dengan 2 baris dan 3 kolom? Apa artinya? 3 kolom menunjukkan bahwa kita memulai dari ruang dengan 3 vektor basis, artinya kita memulai dari ruang 3D. 2 baris menunjukkan bahwa titik akhir di setiap vektor basis hanya dijelaskan dengan 2 koordinat, sehingga mereka harus berakhir di ruang 3D, 2D. Jadi ini adalah transformasi dari ruang 3D ke bidang 2D. Ini adalah jenis transformasi yang terasa cukup tidak nyaman jika dibayangkan karena ada informasi yang hilang. Kita juga bisa memiliki transformasi dari 2 dimensi ke 1 dimensi. Ruang 1 dimensi sebenarnya hanyalah garis bilangan. Transformasi seperti ini menerima vektor 2D dan menghasilkan sebuah angka. Memikirkan konsep garis grid tetap sejajar dan berjarak sama menjadi agak rumit di sini, karena banyaknya proses pemampatan atau squish yang terjadi dalam kasus ini. Pemahaman visual tentang linearitas adalah, jika kalian memiliki sebuah garis dengan titik-titik yang berjarak sama, maka titik-titik tersebut akan tetap berjarak sama setelah dipetakan ke garis bilangan. Transformasi semacam ini dipresentasikan oleh matriks 1 kali 2, di mana setiap kolom hanya memiliki satu elemen. 2 kolom tersebut menunjukkan kemana masing-masing vektor basis dipetakan, dan setiap kolom hanya membutuhkan satu angka, yaitu angka tempat vektor basis tersebut berakhir. Menariknya, jenis transformasi ini sangat bermakna dan memiliki hubungan yang erat dengan dot product atau hasil kali titik yang akan aku bahas di video berikutnya. Sampai saat itu, aku mendorong kalian untuk bermain-main dengan ide ini sendiri